Oke. Deg-degan nih gue. Hai guys. Hai. Kita mulai lagi dengan bincang-bincang bersama saya, Boy Sugarda. Dengan teman saya, Safira, yang juga adalah Hai. seorang presenter, MC, dan moderator. Ya kan? Hai Mas. Baik. Hai juga, bagaimana selama WFH ini dirimu bekerja dari rumah yang saya dengar? Aku bekerja dari rumah. Ternyata sebulan pertama sih, kan nih total kita udah masuk 4 bulan ya Mas ya. Sebulan pertama gue ngerasa kayak seru nih gitu, kayak oke, me time, olahraga, masak, lalalala, 1,5 bulan, oke masuk 1,5 bulan berikutnya, anjrit gitu, kayak apa nih berakhir gitu. Dia kayak ini tuh fluktuatif gitu loh Mas, moodnya tuh naik turun gitu. Masuk bulan kedua setengah, 2 bulan setengah mulai kayak begini ritmenya, tetap ke studio, tetap siaran dari rumah, terus ternyata tren acara-acara yang tadinya off air dibikin virtual dan sebagainya gitu. Terus udah mulai pelonggaran PSBB gitu, godaan mulai ada. Oke, pusat perbelanjaan mulai dibuka nih gitu. Aduh gimana ya gitu. Terus galau lagi gitu aja. Jadi selama 4 bulan tuh isinya adalah proses adaptasi sih Mas sama situasi. Gitu. Kerjaan sih so far ya ada yang berubah, tapi ada yang tetap jalan kayak gitu-gitu. Menyesuaikan aja sih Mas. Ya, yang jelas kalau dari sisi emosional naik turun ya. Bukan lagi. Baiklah. Jadi ini gue lagi mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada lo. Jadi podcast ini untuk podcast yang kali ini gue menyebutnya sebagai podcast 8 pertanyaan. Jadi 8 pertanyaan mengenai apa saja, tapi intinya adalah 8 pertanyaan yang mungkin, Iya, Infinity. Jadi berkelanjutan. Mudah-mudahan ke depannya podcast ini akan bertahan. Anyway, jadi 8 pertanyaan ini ada 8 pertanyaan yang menjadi bagian dari kehidupan lo dari dulu sampai sekarang. Jadi tujuannya sebenarnya lebih kepada reflecting back gitu. Nah, kebetulan untuk kali ini kita akan membahas 8 pertanyaan seputar penembakan. Baik. Penembakan. Jadi tembak orang maksudnya. Seputar ditembak dan menembak sasaran cinta. Iya. Orang yang kita sukai, gebetan, sedang PDKT. Yes, Cupid. Menembak sasaran. Cupid Mas, gue tuh Sagittarius. Oh gitu. Kalau Sagittarius emang Cupid ya? Gue baru tahu. Iya kan, panah. Archer. Iya, betul. Archery. Tapi gue gak pernah berpikir bahwa dia tuh bawa panah terus kemudian dia jadi Cupid gitu, karena kan badannya kuda kan kalau nggak salah. Lebih ke Archer aja. Oh ya, Archer aja. Oke. Lebih ke Archer aja nggak Cupid juga. Jadi begini, kita akan mulai dengan pertanyaan yang gue tanyakan pada lu. Setelah lu jawab, nanti gue akan sedikit sharing juga pengalaman gue. Gitulah intinya. Supaya fair dong. Kagak. Cuman supaya fair aja gitu kan. Lo cerita, gue cerita gitu. Oke, pertanyaan pertama. Berapa kali ditembak atau nembak sepanjang hidup? Nah ini terserah mau pilih yang mana. Berapa kali ditembak atau nembak, tapi berapa kali total? Kalau ditembak, jujur gue nggak inget Mas. Berapa kali? Saking banyaknya. Enggak juga. Karena banyak kan yang nggak gue ladenin. Oh gitu. Jadi nggak gue jawab. Gue tahu aja gitu. Gue tahu banget nih. Iya, cewek kayak begini gue tahu banget pengalaman gue. Perghostingan ternyata terjadi sejak dulu. Nggak ghosting. Oh, nggak ghosting. Lebih justru karena gue nggak mau bilang enggak. Karena gue tuh tipe orang yang kasihan gitu. Kayak gue nggak mau mengecewakan dan sebagainya. Akhirnya gue ulur. Kita maksudnya ujung-ujungnya adalah udahlah temenan aja bro. Oh gitu. Intinya gitu lah. Iya. Oke. Tapi ada kejelasan. Iya, jadi teman. Jelasnya adalah yuk kita temenan aja, kita chill aja ya, chill. Oke, gitu. Jadi gue cuekin tuh biasanya Mas gitu. Cuma yang nembak itu kayaknya, bentar ya, 1, 2, 3 kali Mas, 3 kali. Wow. Satu yang berhasil, yang 2 bye. Bye gimana maksudnya? Ya ditolak. Oh my God, baiklah. Sukses ditolak. Iya, cuma satu yang sukses.
Oke. Salah satu yang. Oke, itu ditembak. Nembaknya? Gue yang nembaknya justru. Oh gitu, I see. Ini 3 kali lu nembak dan 1 ditolak. 2 ditolak. 2 ditolak, 1 yang berhasil. Oh my. Iya. Oke, baiklah. Iya. They don't know what they are losing. Iya, aduh terima kasih. Missing out. What they don't know what they're missing out. Terlaluan pria-pria itu. Really cheer me up, thank you. Apa yang ada di pikiran mereka? Enggak, tapi maksudnya aku tuh emang orang yang cukup ekspresif sama perasaan. Oke. Maksudnya dalam hal apapun ya, nggak soal romance doang gitu, kayak soal pekerjaan dan sebagainya juga gue cukup ekspresif gitu loh, Mas. Jadi kalau gue nggak suka ya gue bilang nggak suka, gue naksir ya gue bilang naksir gitu. Jadi 3 pengalaman itu, yang dua memang ditolak ya karena punya pacar. Akhirnya gue jadi pasangan gue gitu. Jadi kayak gimana? Iya, maksudnya kayak gue bilang kayak gue naksir nih gimana ya gitu doang. Hanya sebatas itu, tapi nggak pernah yang kayak. Tapi selanjutnya ya gue serahkan pada mereka gitu. Terus kayak I thought it was just fling gitu, karena ya lo tau kan gue punya pasangan. Oh iya sih. Gitu. Ya udah oke, fine gitu. Gue tipe yang gitu, Mas. Oke. Fine tapi galau. Iya. Tipe spontan, ekspresif, tapi kurang riset. Betul sekali. Iya dong. Kalau misalnya lo nggak tahu dia punya pasangan ya, kayaknya kurang riset. Iya. Gitu. Okay. Karena ya gitu. Karena gue kayak tipe yang kayaknya seru nih, oke, dia naksir nih. Kenapa tidak? Gitu gue sampaikan saja yang gue rasakan. Oke. Sorry gitu. Baiklah. Gitu. Oke, baik, siap. Jadi chill kalau ditembak, kalau nembak 3 kali, 2 kali ditolak, 1 diterima. Kalau gue ditembak sekali. Terima. Terus ya gue terima, gila lo waktu itu SMP kan. Ini cewek yang gue udah lihat kerjanya, gue cuma ngeliatin dia doang soalnya lagi main basket gitu. Kenapa cuma diliatin sih, Mas? Kan gue nggak tahu apa-apa SMP, gue nggak tahu cara nembak apa gimana, pokoknya gue liatin ini kenapa ya udah kece banget ya, setiap dia nge-layup gitu yang gue wow gitu. Terus abis itu anak basket, dan gue bukan anak basket, gue tuh yang geek gitu, nerd yang belajar dan segala macam, ketua kelas, OSIS, oh my god, OSIS. Terus gila, Mas Bayu dari SMP udah jadi ketua OSIS, amin. Bukan ketua OSIS, seksi pendidikan. Itu adalah bagian penting dari OSIS untuk informasi lo. Ya, pokoknya intinya ya gitu. Tiba-tiba dia datang ke gue terus ngasih surat. Gue kaget dong, oh my god. Ternyata tapi akhirnya dia yang nyatain. Iya, makanya gue nggak tahu. Dan gue yang bengong gitu. Ini gimana ceritanya ya? Gue naksir, cuman tiba-tiba dia yang nembak. Ya udah, gue nggak pikir 2 kali lagi. Gue langsung terima. Cuman ya lagi-lagi kan ya, gue nggak ngerti gimana cara pacaran kan. Bukannya gue meluangkan waktu buat dia, justru gue malah latihan pramuka. Anyway, sisanya itu. Namanya lo puppy love ya, Mas. Gila, apa yang ada di pikiran gue meninggalkan cewek untuk pramuka. Terus sisanya sih gue nembak, tapi pada kebanyakan ditolak sih. Serius? Ya, maksudnya jadi gue sebelum gue cabut, jadi gue sekolah di Australia. Sebelum gue berangkat ke Australia, gue nembak nih cewek nih, nembak terus habis itu dia bilang kita berteman aja gitu, karena gue juga sayang sama lo seperti teman gue. Dan omongan itu terjadi di kehidupan gue setelah gue nembak itu 2 kali. Oke. Itu di usia udah dewasa berarti ya? Kuliah kan? Oh iya, udah dewasa lah hitungannya ya, Mas. Udah dewasa. Udah lewat masa SMA, puber-puberan gitu udah enggak lah. Enggak. Gitu. Oke? Oke. Jadi itu adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jeng, di mana aja ditembaknya? Di mana aja ditembaknya? Dan yang paling aneh di mana tempatnya? Yang paling aneh, nggak ada yang aneh-aneh sih, Mas. Rata-rata kalau nggak ditelepon. Kenapa nggak tatap muka langsung? Iya, maksudnya akhirnya jadi pasangan gue yang langsung.
yang gue nembaknya 1 kali langsung ditolak, 1 kali lewat obrolan ditolak, terakhir emang yang jadi pasangan gue tapi ketemu gitu karena udah dewasa gitu. Tapi zaman kuliah, SMA segala macam sih nggak pernah aneh-aneh, banyak kan di telepon gitu. Namanya juga anak sekolah, Mas Bayu, mau ngapain gitu kan. Terus gitu gue nggak anak yang diskoan gitu, maksudnya bukan yang kalaupun pergi gitu ke tempat yang aneh-aneh ya sama teman-teman cewek biasanya gitu. Tempat nembak yang maksud gue tuh nggak harus tempat disco gitu loh. Gue maksudnya bukan yang pernah yang, karena gue apa tuh pasti sama teman-teman cewek kayak gitu-gitu. Jadi memang gue membatasi sekali pergaulan dengan cowok-cowok gitu. Jadi kayak dari dulu. Jadi makanya orang-orang yang gue cuekin itu emang gue batasin banget akses untuk deket sama gue, benar-benar gue cut banget gitu. Jadi bukan ghosting tapi emang gue-nya membatasi diri lah gitu. Jadi nggak aneh-aneh lah. Kalau gue yang paling aneh itu adalah di pantai. Itu nggak aneh dong, itu kan romantic. Iya, romantic. Tapi kacau balau berantakan, Bo. Jadi gue ceritanya mau nembak, terus gue udah merencanakan. Sehari sebelumnya gue datang ke pantai, itu gue lihat, wah ini awannya cerah. Terus habis itu, gue udah siapin, gue udah punya rencana bawa bunga, bikin puisi. Wah gila, sadis kan. Terus gue bawa mobil gue. Waktu itu di Australia gue. Nah, terus pas gue nyampe di sana sama dia gitu kan, gue udah siap tuh, bunganya gue taruh di belakang. Nah, jadi gue mikirnya gini, ketika gue nembak dia di pantai, gue akan balik, ketika gue masuk ke mobil, gue ambil dulu bunganya di jok gue. Jadi jok bunga yang ada di belakang, gue taruh di jok gue dong. Ya kan? Jadi gue buka, gue langsung kasih gitu kan, intinya gitu. Terus gue turun ke pantai. Ketika di pantai itu gue bacain surat gue. Ketika gue bacain surat gue, tiba-tiba rintik hujan. Perasaan dari malam nggak gini. Ya udah, akhirnya gue yang tadinya gue rencananya mau rada pelan-pelan gitu bacanya, akhirnya gue bacain cepet gitu. Habis itu gue kasih, udah yuk balik lagi yuk ke mobil. Gue balik ke mobil. Dan karena hujan kan kita lari-lari kan. Gue lupa ada bunga di joknya. Jadi bunganya gue dudukin. Astaga. Terus habis itu ketika gue kasih bunganya kayak begini. Krik, udah kuncup ya, layu tuh bunga semuanya. Dan setelah cuman bertahan 3 bulan, setelah itu dia bilang, gue sebenarnya sayang sama lu, tapi gue sayangnya seperti gue sayang sama teman-teman gue yang lain. Kenapa lu terima? Oh my god. Anyway. Ya karena kan kalau nggak dicoba nggak tahu. Maksudnya kalau nggak dijalanin nggak tahu. Maksudnya kayak baru tahu setelah. Ini dari sisi cowok ya. Buat gue cuma pengen ngasih tahu doang nih kepada yang lagi dengerin atau lagi nonton ya. Please, cowok itu perlu kepastian. Jangan bermain-main dengan hati kita. Kalau misalnya lo nggak tertarik dari awal, jangan bilang iya. Kalau emang perempuan nggak gitu? Oh gitu ya? Sama lah mas. Maksudnya sama lah, cewek juga gitu. Makanya banyak banget kan korban ghosting zaman sekarang kan gitu. Kayak iya, taunya ciao kayak gitu. Dan serius deh, itu dosa loh. Makanya. Aduh, maksudnya gitu. Kenapa sih? Ini kesempatan nih curhat nih gue. Kenapa sih cewek itu suka ghosting? Ada telepon. Halo, selamat malam. Ada caller. Halo, ya mungkin mau curhat juga. Di rumah banget sis, oh my god. Bentar ya. Bentar. Ada callernya, dengan siapa di mana? Mungkin mau berpartisipasi. Silahkan. Gila ya, WFH banget ya. Iya, tapi WFH nggak kenal hari ya mas katanya ya. Iya. Bener. Oke. Jadi, daripada di ghosting, Iya, makanya gue menghindari itu. Jadi banyak banget orang yang salah gitu kayak, lo ini ya sering cabut-cabut. Enggak, gue justru memang menghindari. Jangan sampai orang tuh sampai menyatakan taunya memang gue enggak gitu. Jadi gue menghindari itu gitu. Jadi gue agree aja. Gue sih lebih baik gitu sih mas. Iya, agree. Memang sebenarnya gitu. Bener.
karena rasanya itu sakit. Gak mau gue, makanya God. jangan deh gitu, mendingan jangan menyatakan. Enggak, tapi maksudnya gini, kalau misalnya udah terlanjur gitu ya, lu udah deket gitu, ya maksudnya udah kotak-kotakan, terus habis itu tiba-tiba dia menyatakan misalnya, terus kemudian lu jadi uncomfortable, udah bilang aja gitu loh. Kalau menurut gue tuh cowok tuh lebih open banget tuh, maksudnya daripada di ghosting, mendingan dikasih tahu, sorry, gue enggak. Gitu. Bener. Tapi nggak semuanya berpikiran kayak lo, Mas. Jadi gue udah 2 kali di ghosting. Tapi kan akhirnya settle down. Oh iya, iya benar. Maksudnya beda lah Mas gitu, nggak semua orang punya pikiran kayak Mas Bayu. Lebih banyak orang yang berpikiran bahwa cowok aja deh gitu. Iya. Kayak ya nggak tahu sih, maksudnya kayak semakin dewasa akhirnya semakin berpikir bahwa mungkin emang orang-orang itu punya masalah pribadi. Oke. Daripada nyalain diri sendiri. Iya benar. That's a good way of thinking it. Ya, setuju gue. Oke, pertanyaan ketiga. Kapan ditembaknya? Malam, siang, pagi? Kapan? Yang sekarang maksudnya? Pokoknya kan pokoknya antara 3 itu. 3 itu dari 3 yang lu nembak itu kapan tuh? Pagi, siang, malam, tengah malam? Malam. Oh, malam. Karena yang satu emang by phone. Nah. Terus by phone biasanya kan obrolan yang ini nih malam-malam kan. Oh iya. Iya kan malam-malam gitu kayak gitu ngomong deh gitu. Udah malam. Terus yang satu lagi malam juga karena memang abis ada acara terus makan dan sebagainya gitu. Akhirnya selesai itu baru ngomong abis sedih. Enggak, gue nggak doyan sama lo, mohon maaf gitu ya. Terus yang terakhir yang emang ahli pasangan gue itu malam juga karena ya emang abis ada acara juga terus ya udah gitu kayak udah deh gitu maksudnya kayak better iya enggak nih gitu gue besok mau balik gue gitu Mas kalau iya kalau enggak gitu udah kelar deh gitu ternyata iyalah gitu oke udah bagus gitu mungkin gue punya teori kalau pagi mungkin sorenya akan berubah pikiran. Iya ya gitu ya. Jadi kalau misalnya lo ngomong pagi, gue tiba-tiba sore gitu bisa berubah pikiran. Pagi dia bilang iya, tapi sore berubah. Iya kan, maksudnya enggak. Karena mungkin kayak siang, pagi gitu kan kerja kan Mas gitu. Maksudnya obrolan-obrolan itu kan baru biasanya setelah pekerjaan selesai. Kayak gitu sih. Oke. Terus pertanyaan, kalau dari gue sih gue beragam ya. Kalau misalnya yang pertama itu gue siang habis pulang sekolah. Terus habis itu setelah itu habis pulang sekolah lagi. Terus habis itu ada yang di sore menjelang malam gitu gue nganterin dia pulang. Maghrib. Ya kayak gitu. Menjelang matahari terbenam. Aduh, baik. Terus yang di mobil itu malam jelas. Oke. Pertanyaan keempat, nembaknya gimana dan paling aneh kayaknya udah dijawab tadi ya. Intinya sih sebenarnya lagi ngobrol gitu kan, terus habis itu gimana nih gue mungkin bisa lebih. Enggak, yang kedua yang gue di talk itu justru setelah dia ghosting Mas. Jadi dia ghosting selama beberapa bulan. Gue anaknya kan penasaran nih gitu. Terus lo telepon. Enggak, gue akhirnya bukan gue. Iya, maksudnya akhirnya gue berusaha untuk memaintain kembali setelah beberapa bulan karena gue butuh closure, tipe anak yang butuh closure. Tipe orang yang butuh closure pada waktu itu ya. Akhirnya kita ketemuan deh. Gue bilang gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Kalau emang gue ada salah segala macam, kita clearin gimana apa segala macam. Gue mau apalah gitu karena sempat ada kejadian lah gitu yang bikin kami berdua jadi nggak nyaman. Terus akhirnya pas pertemuan kembali setelah ghosting itu, udahlah gue bilang aja. Akhirnya gue nyatakan aja sekalian gitu karena menurut gue itu adalah closure terbaik buat gue juga, buat dia juga gitu. Akhirnya gue nyamperin, gue tanya, kenapa gini, lo tahu nggak sih efeknya tuh gini, gue begini karena gue naksir sama lo nih, gitu, gue bilang. Kita udah deket kayak 1,5 tahun, terus lo nggak ada kabar, tiba-tiba lo lo gila, gitu, gue bilang. Terus
akhirnya ya udah akhirnya gue beranikan diri untuk ngomong. Karena ghosting itu sebenarnya kalau secara logika sekarang gue pikirin ya gitu, kayak ini orang udah ghosting ngapain gue nyatain lagi, ya jelas kan gitu sebenarnya gitu. Cuma ya namanya juga nak mudo ya kan nak gitu. mudo. Jadi kayak masih penasaran nih, masih gini. Tapi akhirnya ya udah pas dia bilang I found someone else, kata dia. Oh ya, oke, baik, ciao, bye gitu. Ya udah. Gitu, yang penting udah gue nyatakan, intinya gitu. Oke, baik. Udah nggak penasaran lagi gue, Mas. Enggak, tapi gue yang menarik dari cerita lo tuh ternyata setelah ghosting tuh ada bisa ditindaklanjuti ya. Kok gue pengalaman dua kali di ghosting tuh yang benar-benar done gitu, kelar gitu. Jadi gue abis itu sama sekali nggak bisa kontak dia gitu. Nah, sebenarnya sih gue sangat tidak menyarankan ya gitu. Setelah proses ghosting itu masih dicari dan sebagainya, menurut gue sih it's very very not worth it. Not worth your time, not worth your energy, not worth your feelings, kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu tuh gue masih merasa bahwa karena ada situasi yang menurut gue nggak kelar, karena ada masalah sebelumnya gitu, mungkin itu jadi triggernya dia ghosting. Gue merasa harus meluruskan itu gitu. Cuma akhirnya dalam proses si ghosting itu dia kayak he found someone else, menurut dia kan gitu. Jadi akhirnya ya udah itu. Yang penting gue udah nyatain nih gitu. Gue sampai mengupayakan kayak gini bukan karena gue mau main-main loh gitu. Kayak gitu sih Mas gitu. Jadi kayak gue bilang gue sayang sama lo dan sebagainya. Udah 1,5 tahun kita dekat dan sebagainya. What happened gitu, kalau emang gue salah yuk kasih tahu gitu, apa nih yang bisa kita perbaiki. Tapi nyatanya memang hubungannya mungkin bisa baik lagi sebagai temen, tapi gue nggak bisa lebih dari itu. Ketika dia menyatakan kita temenan aja, gue yang nggak mau jadi temannya dia. Gitu justru malah nggak mau gue. Iya, karena lu udah punya perasaan sama dia, ya nggak sih? Terus tiba-tiba kayaknya rada berat kalau bisa cuma temenan doang gitu kan. Dan gue nggak memperlakukan teman gue kayak gitu, intinya gitu Mas. Iya. Karena gue benar-benar membatasi banget pergaulan gue dengan teman-teman cowok kan. Maksudnya gue tidak curhat, gue tidak maksudnya ya biasa lah Mas, temen cewek cowok wajar-wajar aja gitu, nggak teleponan tiap malam berjam-jam dan sebagainya. Ya enggak juga, ngapain gitu. Jadi gue bilang kayak gue punya banyak temen, gue udah nggak butuh teman lagi. Jadi yang penting udah gue nyatain intinya gitu. Udah sih. Baiklah. Kalau tadi nembak atau gimana? Gue tadi udah cerita dikit ya. Gue pakai puisi. Pertembakan yang paling. Dan by the way, setelah gue pikir-pikir, puisi yang gue bikin itu ternyata puisi yang menceritakan tentang dewa-dewa Mesir gitulah. Dan gue lagi-lagi kurang riset. Jadi mungkin pesan kepada orang-orang di luar sana, apapun yang lo lakukan, apa kalau mau nembak kayak mau baca puisi kayak riset. Jadi puisi yang gue buat itu adalah cerita tentang dua dewi dari Mesir, kalau nggak salah di zaman Mesir gitu, dan dua-duanya tuh saling jatuh cinta, tapi menarik gitu. Jadi yang satu di bumi, yang satu di langit. Gitu, akhirnya mereka bersatu. Tapi tunggu dulu, setelah itu gue nggak baca ceritanya. Ternyata setelah mereka bersatu, mereka terpaksa harus terpisah. Oh my god, makanya gue putus habis itu, ceng-ceng. Jakarta Rup. Tahu, gue nggak ngerti deh pokoknya. Terus dalam arti kenapa gue baca puisi kayak begini? Gue mesti baca lagi ceritanya sampai selesai. Gila ya, kalau inget-inget itu tuh kayak jadi ketawa sendiri gitu loh Mas. Yoi. Padahal pas lagi ada di momen itu kan kayak itu kayak gue gak bisa hidup lagi gitu. Iya ya gitu. Terus sekarang setelah dipikir-pikir I'm okay gitu. Yes, we go on, we move on. Iya benar-benar. Penembakan yang paling berkesan, nomor 5 pertanyaan. Penembakan yang paling berkesan itu yang mana? Penembakan yang pernah paling berkesan. Ya, kalau kayak gue kan tadi baca puisi gitu. Ada nggak mungkin sama pasangan lo yang sekarang ini atau? Oh enggak. Kalau yang sekarang, justru yang ceritanya yang gue tanggepin tuh biasa-biasa aja. Justru yang gue cuek-cuekin itu yang menarik, Mas. Kayak gimana? Ada yang nyanyi buat lo? Ada yang nyanyi kayaknya. Iya. Oh my god.
Iya, jadi kayak you don't know how much effort that goes into nyanyi, untuk nembak. Gue nggak tahu mas, gitu. Menurut gue itu nggak aja gitu. Kayak mulai menyatakan mengerahkan teman-teman satu angkatan bikin kue gitu-gitu zaman kuliah. Dikirim ke rumah, terus gue belaga nggak tahu kalau kuenya dari tuh orang. Oh my God. Itu ada. Sampai gue kayak, oh tuh dari dia, oh gitu, makasih loh, kuenya enak banget. Gue cuma gitu doang mas. Oh my God. Parah sih. Parah. Terus kayak apa namanya, ada satu angkatan, dia kayak ngasih tahu ke rata-rata tuh kakak kelas, Max, yang dulu tuh rata-rata kakak kelas. Kelas yang bikin puisi dititip-titipin, tapi dititipin berantai gitu loh, yang kayak jadi semua orang tahu gitu, kayak hah gitu. Kayak oh iya makasih, bagus, thank you gitu. Oh my God. Lu parah banget sih. Mas, beneran. Gak gue ladenin, tapi gue tetap menjaga hubungan baik. Maksudnya kayak gue bener-bener memposisikan diri gue dari awal sampai dia ada proses itu, sampai akhirnya gitu. Gue tidak pernah bersikap yang kayak so jualan, enggak. Karena memang gue agak naksir aja. Men, kita tuh nggak pernah ada gimana, gue nggak pernah ngasih sinyal, nggak pernah ngajak ngobrol juga. Jadi bener-bener nggak ada apa-apa gitu loh. Terus ya gitu, mulai bikinin tugas, terus yang dipajang, apa nih? Gitu, ceritanya lucu-lucu sih mas. Sadis. Ceritanya lucu-lucu, tapi memang antar temen aja. Oke. Pertanyaan ke-6, akhirnya hasil dari penembakan itu gimana, kita udah tahu. Nomor 7, alasan dari keputusan terima tolak itu apa, udah tahu juga. Pertanyaan nomor 8, apakah masih berhubungan dengan yang nembak dan ditembak? Tadi lu udah bilang, udah, masih menjalin hubungan, cuman yang pertama tadi tidak mau berteman. Udah, gitu aja kan? Satu ya, bener-bener gue memutuskan untuk tidak berteman gitu. Tapi maksudnya itu kan kalau yang dari zaman kuliah segala macam sih udah gue nggak tahu ya di mana gitu. Tapi kalau yang kejadian-kejadian yang gue nembak itu memang itu akhirnya salah satunya menjadi sahabat gue, Mas. Oh, yang jadi kedua. Salah satu yang nolak gue pertama kali justru. Yang pertama kali. Karena memang akhirnya dia itu dari awal. Jadi setelah dia bilang, Fir, I thought it was just fling, kata dia gitu. Enggak, gue care sama lo karena gue ngerasa nyambung banget. Lo temen cewek yang menurut dia kayak gue bisa cerita soal apa aja dan sebagainya. Dan he kept his promise. Gitu. Jadi kayak sampai dia menikah dan sebagainya, gue kenal keluarganya dan sebagainya, tuh bener-bener kayak sampai sekarang pun dia jadi orang yang selalu nanya gimana kabar lo, gimana gitu mas. Jadi selalu memaintain as a friend gitu, bener-bener kayak dia bener-bener membuktikan bahwa gue memang bener-bener sama temen lo, gue jadi temen lo nih Fir, gitu kayak gitu. Dan akhirnya jadi deket banget gitu, deket tapi sebagai teman. Tapi karena dia tahu gue gimana, jadi nyaman banget gue cerita apa aja, dia jadi nyambung banget, dan dia tidak pernah membuat situasi jadi awkward antara gue sama dia kayak gitu. Tapi yang kedua emang nggak baik-baik, maksudnya setelah ada situasi dan sebagainya, gue ngerasa gila, gue kecewa banget nih sama nih orang, omongan sama gelagatnya tidak sama dan sebagainya gitu, terlalu lama. Dia ghosting dan sebagainya, dia tahu dia menyakiti gue, dia juga minta maaf dan sebagainya. Akhirnya memang gue ngerasa nggak usah lah gitu. Ya walaupun mungkin pernah ketemu sekali apa 2 kali itu ya, karena ada di waktu itu sempat ada di satu situasi pekerjaan yang sama, ketemunya cuma say hi bye doang sih gitu. Ya udahlah, gue nggak akan membuka lagi. Nggak akan membuka luka lama lah intinya. Iya, agree. Memang kalau misalnya luka lama mendingan nggak usah dihindari aja, nggak usah dibuka-buka lagi kali ya. Gila power. Baiklah, itu 8. Ya, gimana? Iya, maksudnya nggak usah dibuka lagi aja. Yoi. Baiklah, itu 8 pertanyaan seputar penembakan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari cerita-cerita receh ini. Ini sih gue pemaaf
ditolak Mas. Oh iya. Ditolak kayak diterima kayak bodo amat. Naruga. Kalau buat gue pelajaran yang bisa diambil itu pertama adalah setelah ghosting itu ternyata ada ada kehidupan setelah ghosting walaupun mungkin tidak dianjurkan. Walaupun mungkin tidak dianjurkan. Tapi kan ada satu kan temen lo yang terus bukan ghosting. Setelah lo diputusin bukan berarti terus hubungan lo dengan orang itu sama sekali berakhir gitu karena buktinya salah satu dari temen lo itu yang lo tembak itu jadi sahabat lo. Ya iya. Kan? Terus yang ketiga adalah jangan terlalu dibawa ke hati. Move on. Ya nggak? Move on. Sulit. Iya, I know. Tahu banget gue setelah di ghosting. Gila ya. Itu menurut gue tuh bad habit banget sih, Mas. Itu parah banget sih. Oh, you have to do is tell. Bilang. Iya banget. Gue bahkan, Mas ya, sempet yang kedua itu tuh gue proses recovery-nya gue 5 tahun loh, Mas. Oh, wah parah sih. Dari yang gue ditolak ghosting, terus gue nyatain dan akhirnya dia bilang, oh I found someone else, itu gue 5 tahun Mas, healingnya. Sampai akhirnya, gue kena heartburn karena masalah itu gitu ya. Karena gue nyimpen sendiri gitu kan. Kerasa kayak oke, I'm fine gitu. Tapi ternyata tidak. Sampai gitu dan sekarang ini baru kayak mulai baca buku dan sebagainya kayak ternyata heart pain itu kerasa di fisik sama efeknya gitu. Jadi gue kayak waduh gitu ternyata gitu ya gitu, seberbahaya itu perilaku orang. Jadi makanya gue belajar banyak banget. Kayak bener tadi kata lo Mas Bayu, kalau emang enggak you better tell ini deh orangnya deh gitu. Terus kayak sekarang kan banyak orang yang mati mendadak ya Mas ya. Gue takut. Iya. Gue takut men. Beneran deh Mas. Iya gitu. Kita kan nggak pernah tahu waktunya gimana. Better jangan deh gitu. Karena berhubungan sama perasaan orang. Berhubungan dengan nggak deh ya bisa amit. Oke. Thank you banget, Fir. Nanti kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya ada topik-topik yang menarik lainnya, kita akan bikin lagi. Tapi untuk for now, thank you banget. Have a good stay safe and healthy. Selamat menjalani WFH dengan berbahagia. Bye. Tetap semangat, Mas Bayu. Yes, sama-sama. Dadah.